dampak langsung dari dugaan kekerasan dalam rumah tangga ini adalah sanksi sosial ya, di mana Bilar itu diboikot baik di televisi maupun sampai ke usahanya. Ini memang dampak sosialnya lebih besar daripada dampak hukumnya. Dampak hukum saat ini adalah masih praduga tidak bersalah, bahkan belum status tersangka. Tetapi dengan adanya visum yang membuktikan, yang menggambarkan ada kekerasan, ya pasti polisi telah mengantongi beberapa alat bukti yang cukup yang bisa menyeret Bilar dalam kasus pidana. Ya, sebenarnya kasus KDR itu asas dan tujuan diterbitkan undang-undang itu adalah sebenarnya bukan kasus yang biasa-biasa saja. Itu kasusnya luar biasa karena terjadi di dalam publik itu adalah secara masif. Yang pertama, kekerasan fisik maupun psikis. Maka karena terjadi secara masif di ruang publik, negara berinisiatif untuk membentuk undang-undang yang namanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, dari undang-undang ini dalam kasus Bilar bisa diterapkan pasal 44. Di dalam pasal 44 ayat 1 itu kategori kekerasan ringan tapi menimbulkan sakit, itu ancaman 5 tahun dengan denda 15 juta rupiah. Nah, di pasal 2-nya kekerasan fisik itu menimbulkan luka berat, itu ancamannya 10 tahun dengan denda 30 juta. Nah, kekerasan fisik yang berdampak kepada kematian itu ancaman 15 tahun penjara. Jadi undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ini bukan undang-undang yang remeh-temeh sebenarnya. Nah, ini untuk fisiknya. Kalau psikisnya itu dia berlaku pasal 45. Di dalam pasal 45 ini psikis itu ancaman itu bisa hitung bulan. Yang paling berat ada 3 tahun. Jadi pasal yang berlaku yang diterapkan dimungkinkan ya, itu pasal 44 itu yang lebih tepat diterapkan dalam kasus Bilar ini. 44 apakah pasal ayat 1 atau ayat 2 atau ayat 3. Tapi kalau dilihat dari kondisi Lesti saat ini ya tidak mungkin ayat 3. Ayat 3 itu mengakibatkan kematian. Nah, kalau luka berat ya mungkin tidak juga. Tapi ini mungkin menimbulkan sakit atau luka ringan yang ancaman 5 tahun penjara. Ya, bukti visum itu kan bukti ilmiah yang lazim tidak bisa dibantah ya secara hukum ya. Karena itu bukan rekayasa. Visum itu adalah hasil observasi dari dokter rumah sakit yang ditunjuk oleh kepolisian. Bukan dari korban. Karena korban datang melaporkan, lalu polisi mendampingi korban melakukan visum. Ada polisi di situ. Sehingga tidak ada potensi rekayasa hasil visum. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, selain visum pasti sebelum dipanggilnya Rizky Bilar itu kan pasti ada pemanggilan saksi. Saksi yang melihat peristiwa pidana itu terjadi, dugaan peristiwa pidana itu terjadi. Maka argumentasi yang dibangunkan oleh lawyer itu menurut saya yang merangsang netizen ya semakin menyerang Bilar. Karena itu bukan ruang pembelaan. Ruang pembelaan itu lawyer itu di pengadilan. Apalagi kemarin kan mangkir. Mangkir itulah yang menimbulkan kecurigaan publik bahwa Bilar itu tidak kooperatif. Nah, sekarang ini netizen itu peduli kok. Netizen itu bukan kepo gitu. Netizen itu melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini adalah hal yang serius. Nah, itu bentuk reaksi terhadap aksi kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi dilakukan kekerasan ini dari suami terhadap istri. Yang jelas netizen marah, publik itu marah. CCTV itu bukan satu-satunya alat bukti gitu. Tapi alat bukti yang sah itu yang pertama saksi, yang kedua ahli, termasuk visum itu ahli. Nah, yang ketiga pengakuan korban. Nah, ini saya pikir sudah memenuhi dua alat bukti ya. Kalau kita berbicara tentang yuridis normatif ya, sudah memenuhi dua alat bukti. Polisi itu memiliki perkap, peraturan Kapolri itu yang membatasi
mengatur tentang tata cara proses penyelidikan maupun penyidikannya. Dalam kasus-kasus kecil, itu kasus ringan ya, itu biasanya 6 bulan paling lama. Paling lama 6 bulan. Proses penyelidikan dan penyidikannya. Dan dalam kasus ini ya 6 bulan. Tetapi karena ini kasus publik, ya polisi juga tidak mengalami kesulitan. Misalnya Bilar tidak melarikan diri, hanya manggil 1 kali. Saya pikir ini cepat ya. Ini tidak mungkin lebih dari 2 bulan ya. Bisa diteruskan proses penyidikan menjadi penyelidikan menjadi penyidikan, dan bisa kalau memang ini tidak ada upaya perdamaian, mediasi secara baik, secara kekeluargaan ya pasti bisa dinaikkan kasusnya. Iya, sikap kritis netizen ini yang harus diterima oleh Bilar. Konsekuensi sebagai public figure ya. Yang kedua, konsekuensi terhadap dugaan perbuatan tindakan pidananya. Apalagi tindakan pidana dilakukan kepada seorang yang lemah. Dalam hal ini adalah istri. Kalau kita melihat secara fisik itu kan tidak berimbang kalau memang terjadi perseteruan. Kalau memang terjadi perseteruan keributan secara fisik ya, tidak berimbang karena Bilar sendiri adalah memang cukup besar perawakannya, lalu istri itu sangat kecil, saya pikir tidak berimbang. Itu yang pertama. Yang kedua, memang netizen itu bentuk kepedulian netizen untuk mengkomentari, mengkritisi perbuatan-perbuatan Bilar terhadap Lesti. Nah, ini adalah bentuk kepedulian. Jadi kita tidak melihat dalam dampak negatifnya ya. Dampak positifnya publik tidak menerima tentang kekerasan dalam rumah tangga. Artinya undang-undang ini sangat tepat. Nah, undang-undang. Karena dulu belum ada yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Masih dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekarang sudah masuk dalam undang-undang khusus namanya KDRT. Ya, menjadi pembelajaran publik bahwa tidak seenaknya suami melakukan kekerasan terhadap istri baik psikis maupun fisik. Asas dan tujuan terbentuknya undang-undang ini yang pertama adalah menjaga kehormatan dan hak asasi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga keadilan dan transgender. Dan yang ketiga itu non-diskriminatif. Yang keempat, perlindungan korban dalam keluarga. Jadi asas dan tujuan pembentukan undang-undang ini bagus gitu. Yang pertama itu menjaga kehormatan hak asasi manusia. Jadi berlaku bagi kekerasan istri terhadap suami maupun sebaliknya suami terhadap istri. Walaupun sekarang di dalam empiris di publik itu ya banyak yang terjadi adalah suami terhadap istri. Tetapi dilindungi semua itu sebenarnya. Melindungi semua dalam keluarga, dalam tataran keluarga. Iya. Kalau berbicara tentang harta bersama itu bisa saja Bilar mengklaim harta bersama. Harta bersama itu bisa dibagi apabila harta yang lahir sejak perkawinan bisa dibagi. Kalau memang ini dampak dari KDRT ini terus dilanjutkan dengan perceraian, maka harta bersama itu dihitung sejak adanya perkawinan. Tidak ada harta bawaan. Nah, kita tinggal lihat historisnya. Apakah mereka waktu sebelum perkawinan itu memang sudah ada harta bawaan. Yang kedua, ada nggak perjanjian pemisahan kekayaan. Ini sangat tergantung dengan perjanjian sebelum nikah. Pertama, kalau memang ini dampaknya tidak terlalu serius, menimbulkan luka berat atau kematian, saya pikir karena ini delik aduan, spirit yang harus dilakukan oleh lawyer atau keluarga terlapor Bilar ini adalah mendekati keluarga korban. Lakukan upaya pendekatan supaya ini perdamaian. Apalagi ada malaikat anak satu itu. Anak satu itu ya bisa menjadi alasan bahwa ini mereka bisa rujuk kembali. Artinya bisa penyelesaian secara musyawarah. Gitu. Karena ada anak gitu kan. Tapi ini semua tergantung dalam keputusan Lesti dan keluarganya. Apakah ini menjadi momentum berakhirnya sebuah perkawinan, ataukah memang masih diberikan ruang
ruang pengampunan terhadap Bilar tetap menjadi seorang suami dari Lesti. Ini tergantung dari pelapor, dari korban. Karena ini delik aduan ya. Kalau kasus pembunuhan itu tidak bisa ada perdamaian mediasi. Apalagi secara formalistik, polisi itu harus memberikan ruang mediasi terhadap pelapor maupun terlapor. Itu aturan. Sah-sah saja sih orang meminta perlindungan terhadap presiden. Tapi menurut saya tidak efektif. Karena presiden itu adalah representasi dari negara. Dan negara telah membentuk undang-undang KDRT ini untuk melakukan perlindungan terhadap korban. Nah, yang korban kan pelapor, saudari Lesti. Kenapa yang minta perlindungan terhadap presiden adalah terlapor? Nah, ini yang menurut saya sah-sah saja ya. Saya tidak bisa melarang, itu bagian dari hak orang lain. Tetapi menurut saya tidak efektif saja gitu. Tidak efektif. Apalagi meminta perlindungan kepada Kapolri. Ya. Pertama, presiden tidak bisa intervensi dalam kasus hukum. Nah, yang kedua, Kapolri juga tidak bisa intervensi terhadap penyidik. Karena ini kewenangan penyidik, bukan Kapolri. Terkecuali ada perkara yang dilaporkan oleh terlapor tidak berjalan, maka meminta perlindungan kepada Kapolri untuk memberikan atensi supaya kasus ini berjalan. Misalnya kasus Joshua, ya wajar korban itu meminta perlindungan kepada Kapolri dan ke Presiden, supaya Presiden memberikan atensi kepada Kapolri dan Kapolri memberikan atensi kepada penyidik untuk menjalankan proses penyidikan secara profesional. Kira seperti itu. Jadi ya bukan lucu sih, cuma tidak efektif.